Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, Nurse Amalia. Di video kali ini, aku ingin membahas mengenai demam. So, buat teman-teman semuanya, tonton terus video aku sampai selesai ya. Terima kasih. Dokter, tolong anak saya dokter, anak saya demam dokter, suhunya 37,1 dokter, dahinya panas, lehernya panas, tapi tangan sama kakinya dingin dokter, tolong dokter, saya harus gimana dokter, saya bingung dokter. Ada nggak yang ngalamin seperti contoh tadi? Oke, kita bahas satu-satu ya. Demam itu apa sih? Demam yaitu proses respon tubuh terhadap virus atau penyakit yang masuk sehingga suhu tubuh kita naik minimal 37,5 derajat Celcius atau lebih. So, suhu di atas 37,5 derajat Celcius sudah boleh dikatakan demam ya. Sekarang gimana kita tahu bahwa anak kita demam? Diukur dengan termometer ya. Jangan menggunakan tangan atau tangan meter. Jadi pakai termometer. Jadi walaupun dahi demam, leher demam, tangan kaki dingin, tetap pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer ya. Jadi walaupun kita merasakan itu demam atau hangat, tetap diukur menggunakan termometer. Walaupun kita merasakan hangat atau demam saat kita sentuh ke dahi atau leher, tapi jika suhu di termometer menunjukkan angka kurang dari 37,5 derajat Celcius, berarti itu tidak demam ya. Selanjutnya yang mau kita bahas, penyebab seorang anak menjadi demam itu apa sih? Penyebabnya bisa karena infeksi. Infeksi bisa jamur, bisa bakteri, virus, dan lainnya. Selanjutnya bisa karena penyakit peradangan, bisa peradangan paru, peradangan sendi, peradangan yang lainnya. Bisa juga demam yang disebabkan karena imunisasi. Kita tahu ya teman-teman bahwa beberapa imunisasi dapat menyebabkan anak kita demam, seperti DPT combo atau pneumokokus atau vaksin lainnya. Yang terakhir yaitu bisa juga karena penyakit kanker. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas gimana sih cara penanganan demam? Yang pertama, jangan panik. Boleh sih kita panik, tapi jangan berlebih ya, karena panik yang berlebih dapat mengacaukan semuanya. Penanganan selanjutnya yaitu bisa dengan menyeka. Kita boleh menyeka atau mengompres dengan air hangat. Jika suhu 37,5 derajat hingga 38 derajat Celcius, boleh dikompres dengan air biasa. Jika suhu di atas 38 derajat Celcius, boleh kita mengompres dengan air hangat atau menyeka dengan air hangat. Kita seka atau kita kompres di area-area lipatan ya, seperti leher, ketiak, lipatan paha. Prinsipnya, semakin demam, juga semakin hangat air yang digunakan untuk mengompres atau menyeka. Selanjutnya, minum air yang lebih banyak ya. Nanti akan keluar melalui urin dan keringat. Selanjutnya, gunakan pakaian yang tipis. Jika pada anak, gunakan kaos dalam saja, jangan digunakan baju yang tebal atau selimut yang tebal. Itu akan mengeluarkan uap panas dalam tubuh. Jadi jangan digunakan baju yang tebal-tebal atau selimut yang tebal-tebal ya. Selanjutnya, terutama pada bayi atau anak, gunakan metode skin to skin, yaitu kulit kita menempel pada kulit bayi atau kulit anak. Itu akan mempercepat penurunan suhu tubuh. Jadi suhu tubuh anak atau bayi yang demam itu akan mengikuti suhu tubuh kita yang normal. Itu akan mempercepat penurunan suhu tubuh pada anak tersebut. Selanjutnya, boleh minum obat jika perlu. Dan ikuti aturan dosis sesuai ketentuan dokter ya. Jika untuk anak, konsultasikan juga ke dokter spesialis anak. Yang terakhir yang terpenting, istirahat yang cukup, tidur cukup. Selanjutnya mengenai komplikasi, bisa dehidrasi ya, karena peningkatan metabolisme dalam tubuh. So, jangan lupa minum air putih yang banyak. Selanjutnya, komplikasi yang kedua bisa kejang. Dan juga
Waspada terhadap anak yang mendapat keturunan kejang dari kedua orang tuanya atau dari salah satu orang tuanya, baik ayah ataupun ibunya. Bisa berpotensi kejang terhadap anak tersebut. Dan di suhu mana anak itu bisa kejang berbeda-beda kasusnya. Ada yang di bawah 38 derajat anak tersebut sudah bisa kejang. Ada yang di atas suhu 39 baru anak itu bisa kejang. Jadi tetap waspada ya, terutama kepada anak yang memiliki keturunan dari orang tuanya yang pernah kejang. Demikian video aku kali ini mengenai demam. Jika ada saran atau kritik atau penemuan terbaru atau jurnal baru mengenai demam, boleh tulis di komen di bawah ini ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel aku, Nurse Amalia. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.